lahir dengan suci, inputnya suci. Nah, setelah dia menjalani kehidupan ini, ternyata manusia amat sangat lemah mempertahankan kesuciannya. Dan tidak sedikit manusia gagal hidup. Saya pakai istilah gagal hidup karena tidak mampu mempertahankan kesucian dirinya. Inilah kelemahan manusia. Itulah sebabnya sehingga salah satu ajaran yang asasi di dalam agama kita adalah menahan diri, mengendalikan diri. Bahasa Al-Qur'annya, bahasa hadisnya as-shaum, siyam, puasa. Itu ajaran. Bagaimana kita punya kekuatan untuk menjaga tidak keluar dari wilayah Allah. Dimanapun kita berada, apapun pekerjaan kita, siapapun kita, jangan pernah keluar dari wilayah Allah. Itu kuasa jaga kita di sini. Ada yang pernah protes saya di Tasik, dan protesnya agak kencang. Dia katakan, tolong Pak Prof ditarik itu kata-kata. Adakah wilayah di luar daripada wilayah Allah? Kita baca kata-kata dalam Al-Quran, hadis, Allah meliputi segala-galanya. Ini ungkapan Pak Prof ini sesat dan menyesatkan. Kencang Pak. Setelah dia bertanya begitu, saya bilang, saya tanya dia, saya panggil Ustaz karena ada ciri Ustaznya saya panggil. Saya tanya, Pak Ustaz, pernahkah Bapak bohong? Dia mesti bisa menjawab, iya, saya pernah bohong. Sewaktu Bapak bohong itu masih berada di wilayah Allah atau sudah di luar wilayah Allah? Tidak mau jawab, karena pasti jawabannya di luar wilayah Allah. Jadi saya tambahin pertanyaan kata-kata. Pernahkah Bapak sedikit muncul di hati Bapak mau dipuji? Dia tidak jawab karena pasti. Iya. Karena manusia itu ada kelemahan untuk menahan diri untuk tidak dipuji. Manusia senang itu dipuji sekalipun dibohongi. Dia tidak jawab. Yang saya bilang, begitu muncul keinginan untuk mau dipuji, itu artinya Bapak mengantar diri Anda untuk keluar dari wilayah Allah. Coba carikan saya ayat atau hadis. Adakah sepotong ayat yang menyatakan manusia itu diciptakan untuk mau dipuji? Adakah sepotong ayat bahwa manusia diciptakan untuk mau dimuliakan? Adakah ayat manusia diciptakan untuk mau dihargai, mau dihormati? Nah, yang ada adalah menghormati, yang ada memuliakan, yang ada memuji. Itu yang ada. Tapi kembali lagi, saya mau tanya atau kita yang tanya diri kita, mana yang enak kita rasa, memuliakan atau mungkin dimuliakan?
dimuliakan. Mana yang enak kita rasa memuji atau dipuji? Oh, enak dipuji ya. Inilah kendala besar yang kita hadapi. Artinya bahwa persoalan mensucikan ini adalah persoalan mengendalikan keinginan. Dan semua manusia itu punya keinginan. Dan semua manusia yang punya keinginan itu berupaya untuk mewujudkan keinginannya. Hidup ini kan tinggal memilih, melakukan atau tidak melakukan. Itu saja. Melakukan atau tidak melakukan. Tidak ada memilih. Seperti apa kita memperlakukan keinginan kita. Dan Allah berfirman, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi. Kau menampakkan keinginanmu atau tidak menampakkan keinginanmu, Allah punya perhitungan dengan itu. Nah, perhitungan Allah macam-macam nanti di akhirat. Seperti apa kita menyikapi keinginan itu? Kalau keinginan kita tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah, pasti banyak pertanyaan-pertanyaan. Tapi kalau sesuai dengan keinginan Allah, tidak ada pertanyaan. Logis itu. Kita suruh umpamanya anak kita pergi melakukan sesuatu dengan benar, tidak ada pelanggaran, tidak ada ditanya. Toh kalau ditanya, pertanyaan yang menyenangkan. Tapi kapan menyimpan dari keinginan-keinginan kita yang dilakukan? Oh, sebanyak kesalahan yang dilakukan semua pertanyaan. Makanya itu Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah yang dimaksud amal kita nanti dihisab dengan perhisaban yang sangat amat mudah? Bahasa Al-Qurannya hisaban yasira. Disebutkan amaman utia kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Apa yang dimaksud itu ya Rasulullah? Hisaban yasira. Dihisab dengan hisab yang amat sangat mudah. Kata Rasulullah, tidak ditanya. Tidak logis itu. Apalagi pertanyaan apa mau pertanyaan muncul? Nah, semua sudah seperti apa yang diinginkan. Kembali ke persoalan bagaimana memanage keinginan ini. Apa standarnya kita berkeinginan? Rasulullah melanjutkan hadisnya di sabdanya, "Faman kisah hisabahu yawmal qiyamati uzibah." Siapa nanti yang ditanya tentang amalnya di akhirat sudah pasti disiksa. Boleh dibuka di hadis itu. Itu akan muttafaqun alaih. Bahkan dikutip dalam tafsir hadis. Karena keinginan-keinginan kita ini yang membuat kita repot di dunia. Nah, kita tidak bisa berpisah dengan keinginan kita. Oleh karenanya, kita harus memahami standar atau prinsip berkeinginan. Ini harus dipahami. Prinsip berkeinginan. Supaya tidak ada pertanyaan. Kita menjadi manusia merdeka nanti di akhirat. Apa prinsip berkeinginan? Prinsip berkeinginan yang pertama atau mabadi iradah adalah silahkan berkeinginan, tapi keinginan itu
tidak dikendalikan oleh nafsu. Jangan nafsu yang menjadi penunjuk jalan terhadap keinginan, nakoda. Karena kalau itu yang bekerja, Pak, saya sering sampaikan kepada jemaah, siapa orang yang tidak mampu menahan dirinya, menahan keinginannya, dia banyak pasti berusaha untuk menguasai orang lain. Dan ini salah satu sifat yang sangat tidak terpuji. Ada yang pernah bertanya, bagaimana bisa memisahkan antara keinginan dengan nafsu? Sementara nafsu itu pekerjaannya memang selalu berkeinginan. Bukan nafsu namanya kalau tidak berkeinginan. Bagaimana menarik benang merahnya itu? Ada orang yang bisa begitu. Ya, kita lihat contohnya. Pasti banyak yang lain. Kita anggap contohnya saja ini Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Inilah orang yang memiliki energi, mampu menarik benang merah antara dua. Apa contohnya? Suatu waktu Ali bin Abi Thalib berada dalam peperangan. Peperangan fisabilillah ini, berjuang di jalan Allah. Yang namanya peperangan kan saling membunuh. Peperangan saling membunuh. Lagi fisabilillah. Nah, Ali punya kesempatan suatu waktu untuk menebas leher musuhnya, dan dia tunda. Dia batalkan keinginannya. Musuhnya heran, Ali, kenapa sampai kau tidak jadi membunuh saya? Nanti ada yang menghalangi. Kata Ali, tidak jadi saya bunuh karena saya marah. Artinya apa? Marahnya Ali pada saat itu bukan marah berjuang di jalan Allah, tapi marah karena didahi oleh musuh. Bukan marah di jalan Allah, maka ia tahan keinginannya. Seandainya ia melaksanakan keinginan untuk membunuh gara-gara marah, sebuah kecelakaan. Tapi marah adalah ini tadi yang dikatakan bahwa prinsip berkeinginan yang pertama, sterilkan keinginan itu supaya tidak dinahkodai oleh nafsu. Karena rasa-rasanya ini kita banyak-banyak dikendalikan dengan yang seperti itu. Dan memang dalam diri manusia itu ada beberapa kesadaran-kesadaran yang terkadang memaksa kita untuk melakukan sesuatu. Ada namanya khatirul rabbani, ada namanya khatirul akli, ada namanya khatirul nafsani, ada namanya khatirul syaitani. Nah, kalau ini kesadaran-kesadaran ini yang bekerja seperti khatirul nafsani ini yang bekerja seperti tadi, celaka. Tapi kalau khatirul kesadaran ilahi yang bekerja, sama. Saya menggunakan sebuah cerita kisah orang yang sangat-sangat memahami kesadaran egosentrisnya sampai ia mampu menahan diri. Ini bukan nabi, bukan sahabat, tapi kelompok tabi'in. Namanya Ibrahim bin Adham. Ini seorang ulama besar, sufi besar. Suatu ketika ke masjid, pakai tongkat caranya usia. Pada tongkatnya dijual, entah kenapa tongkat itu jatuh, kena tongkatnya orang. Nah tentu tongkat yang dikena itu bergeser dari tempatnya, goyang setidaknya begini.
Begitu mau ambil tongkatnya, apa dia bilang? Hari ini demi Allah tidak halal hidup saya kecuali saya minta maaf kepada orang yang saya jatuh tongkat. Tongkat ini, saya cuma berpikir jangan-jangan kita di sini bukan tongkat lagi tapi sandal kita terkadang yang memaksa kita melakukan sesuatu. Kalau kita peragakan kan biasanya kalau sandal di situ kita kadang-kadang kaki kita geser-geser sandalnya orang, lalu kita simpan sandal ke situ. Siapa yang suruh kita melakukan itu? Itu namanya kesalahan nafsani, kesalahan egosentris. Maka kita ini tadi kita katakan manusia memang agak sangat lemah. Oh, kalau memang lemah, Allah menurunkan amalan yang energinya sangat tinggi untuk bisa mengatasi apa itu puasa. Kan tata kerjanya puasa itu adalah berani, siang adalah al-imsak. Atau terkadang kadang-kadang juga sejadahnya orang kita geser untuk kita ambil di situ. Kapling saja ada. Ini yang terkadang atribut yang melekat pada diri kita yang kadang memaksa kita untuk berbuat sesuatu yang tidak benar. Dan kita semua memiliki atribut banyak. Saya bilang, pernahkah kita salah ucap terhadap anak atau kepada istri kita? Ada ungkapan yang seharusnya kita kasih ke kawan, tapi kita dari mana? Sudah mau memasak, kan ada pilihan yang lain sebenarnya dari itu. Dari mana kita? Sudah makin masak, tapi kenapa itu yang dipilih? Karena ada atribut yang melekat pada diri kita yang memaksa kita untuk mau melakukan itu, tidak mampu menahan. Atribut apa itu? Saya kan suami dari Semarang. Atribut inilah yang mengantar kita. Atau kita yang membuat salah ucap terhadap anak kita karena atribut kita berkata, saya kan ayah. Kalau itu yang kita pakai, maka kita mau tanya, adakah jaminan bahwa Anda lebih muda dibanding anak Anda? Adakah jaminan bahwa Anda lebih muda dibanding istri Anda? Adakah jaminan bahwa Anda lebih muda dibanding orang lain? Kenapa susah memilih? Keinginan-keinginan yang sesuai dengan yang diinginkan oleh agama kita, yang diinginkan oleh Allah dan Rasul. Inilah yang memotori jiwa-jiwa ini. Makanya kembali prinsip berkeinginan pertama, sterilkan keinginan itu dari kendali nafsu. Kalau ada orang yang begitu, maka kita bisa mengatakan berpikirnya orang seperti ini, dia banyak berpikir bagaimana mendapatkan kebahagiaan dari orang lain. Susah berpikir bagaimana ia bisa dirasakan ada kebahagiaan dari diri. Kalau begitu, prinsip berkeinginan yang kedua adalah selalu berpikir ada jika kontribusi positifnya keinginan ini dalam kehidupan atau tidak. Jangan-jangan tidak ada. Tunda keinginan ini. Nabi kan mengajarkan al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ini hadis populer sekali ini. Apa artinya itu? Seorang muslim harus selalu berpikir kebahagiaan apa yang bisa dirasakan oleh orang lain dari diri kita. Jangan diputar. Kebahagiaan apa atau kebaikan apa yang kita bisa ambil dari orang lain.
Kalau ini yang kita jalankan, maka kita banyak menabrak kemuliaan orang lain. Saya beri contoh. Saya kira kita semua ini punya pengalaman. Pernah kita meminta kepada teman kita, kepada siapa. Kebetulan yang kita tempati meminta itu, dia tidak berikan kepada kita apa yang kita inginkan, apa yang kita minta. Biasa kita berikan. Kira-kira apa kesan pertama muncul dalam otak kita, dalam diri kita menghadapi teman tak yang begitu? Mungkin yang pertama kalau sikit ya, karena memang di otaknya sudah terbentuk kebaikan apa yang saya bisa ambil dari orang, bukan kebaikan apa yang saya bisa berikan kepada orang. Maka gampang muncul sikit ya. Jangan-jangan bukan teman saya yang sikit, tapi kita yang tukang minta-minta. Jangan sampai kita ya, tetapi bukan teman saya, tapi kita yang tukang minta. Mari kita lihat sifat ini. Adakah dalam Al-Quran bahwa manusia diciptakan untuk mau diberi? Yang ada adalah memberi. Dan bahkan inilah sifat yang pertama Allah perkenalkan dalam Al-Quran, memberi. Al-Karim, Iqra wa rabbukal akram. Apa itu Karim? Anda jamaah bahasa Indonesia, Karim manusia. Tapi tidak seperti itu makna dasarnya Karim. Makna Karim itu adalah gampang memberi. Ada 19 maknanya. Gampang memberi. Kalau memberi selalu banyak. Memberi sebelum diminta. Marah kalau tidak dimintai. Kalau dia sudah memberi, dia puji lagi orang yang dia beri. Sudah berapa persen yang kita miliki sifat karim ini? Sifat karim itu bersenyawa dengan selalu berpikir kebaikan apa yang bisa dinikmati oleh orang lain dari kita. Jangan selalu berpikir apa yang saya bisa ambil dari orang itu, kebaikan apa. Kalau ada yang memiliki sifat ini, Al-Quran bilang ini adalah manusia lakanuni namanya, kanudun. Itu model-model manusia kanudun itu. Kalau berkaitan dengan kesenangan dunia untuk dirinya, membara semangat. Seperti hanya digambarkan kuda pacuan, kuda kencang lari. Wal adiyati wal mudiyati wa wasatna bihi. Innal insana li rabbih lakanud. Jangan-jangan juga kita masuk dalam kelompok anak muda ini. Bisa dites, Pak, bisa dites. Apa tesnya? Mana ada yang kehilangan uang sejuta? Tak bayangkan saja kalau kita kehilangan uang sejuta. Gelisah tidak? Gelisah. Nah, apa? Silakan gelisah, wajar saja gelisah. Yang sudah menjadi tidak wajar, Anda gelisah ketika kehilangan uang 1 juta, tapi kehilangan waktu tidak salah itu tak terjadi apa-apa. Biasa-biasa saja. Kehilangan emas setengah gram heboh sampai 1 bulan. Tapi kehilangan waktu tidak salat duha, tidak salat sunnah rawatib, biasa-biasa saja. Inilah model manusia-manusia laka muda ini.
berkeinginan yang ketiga, prinsip berkeinginan yang ketiga adalah silahkan berkeinginan, tapi keinginan ini diridai oleh Allah atau tidak. Ternyata beliau ini kuat ingatannya. 1 tahun yang lalu saya mengatakan kata-kata itu berulang pada hari ini. Saya mau mengatakan bahwa semua ini kita sering berkata kita cari ridhanya Allah, yang kita inginkan hanya ridhanya kasih sayang Allah. Tapi kita harus punya catatan, mencari ridha Allah harus dengan ridha Allah, mencari kasih sayang Allah harus dengan kasih sayang Allah. Bukan ridha kita untuk kita pakai mencari ridha Allah. Tidak ketemu itu. Contohnya yang lebih gampang dikoreksi. Saya jalan ke Jakarta, pas mau pulang ke Makassar, saya lihat daster cantik sekali, indah. Dalam pandangan saya sudah paripurna ini daster ini untuk hadiah istri. Itu artinya apa? Saya mengenai berdasarkan keinginan saya. Yakin nggak bahwa nanti dicintai oleh istri? Ada jaminan. Karena memang yang saya pakai mencintai daster itu adalah saya, bukan cinta istri saya pakai untuk membeli daster. Maka sampai di Makassar, ternyata dia tidak suka. Karena memang kenapa? Saya ketemu tidak itu cinta. Tetapi karena istri kita itu pintar bercinta dalam kehidupan ini, ia mau itu bukan karena keinginan kita. Kembali lagi kepada ayat yang mengatakan bahwa pada hakikatnya kita pilih yang diridhai oleh Allah. Yang namanya kebaikan, dia hanya melihat bentuknya pekerjaan atau jenisnya pekerjaan. Oh, ini baik, bukan di situ ukurannya. Ukuran kebaikan itu adalah adakah kontribusinya terhadap kehidupan ini. Kalau tidak, bukan kebaikan. Saya beri contoh. Sholat, kalau kita tanya sholat bagus nggak itu? Pasti kita mengatakan bagus. Kita berkata bagus. Orangnya tidak ada sholat yang ditertibkan. Sholat sunnah, sholat rawatib, sholat apa, nggak ada tertibkan. Tapi kapan tidak ada kontribusi positifnya dalam kehidupan ini? Apa yang bilang Allah? Wawailun lil musallin. Itu bahasa Al-Quran. Celakalah bahasa mugisnya pasu pada bawahnya. Profesor itu bagus ya? Bagus. Ini jabatan tertinggi dalam sebuah perguruan. Tapi kapan tidak ada kontribusi positifnya yang bisa dirasakan oleh orang, nabi lagi ke orang, profesor wow. Masih mungkin berpikir seperti itu. Itulah sehingga kita terkadang mengabaikan hal yang seperti itu. Karena kita hanya mampu melihat yang namanya kebaikan, bentuknya pekerjaan, jenisnya pekerjaan. Kita mengabaikan tadi prinsip-prinsip berkeinginan ini, hanya tidak ada keberkahan dalam kehidupan. Ustaz itu bagus, tapi kapan apa terjadi? Ustaz bawang. Coba kalau orang merasakan nikmat dari orang itu, maka bahasanya apa?
tangan atau yang ustaz. Mohon maaf ini yang tidak tahu bahasa Inggris. Beda sekali itu Pak. Ungkapan ustaz Bawawi dengan tangan atau yang ustaz. Kenapa keluar kata-kata itu? Ada kenikmatan, ada kebahagiaan yang dirasakan oleh orang dan dirinya. Oh, Pak Bawawi. Nabi bahasa apa bahasanya Nabi? Bukan begitu. Tadi bahasa Nabi kami sha'imin laisa lahu min siyami illa al-ju' wal khalas. Betapa banyak orang berpuasa tidak ada energi. Tidak ada energi kehidupan yang bisa ia manfaatkan untuk menghadapi kenyataan ini kecuali lapar dan dahaga. Inilah yang semuanya mengantar kita untuk kembali menemukan kesucian diri kita yang selama ini hilang. Siapa yang kasih hilang? Kita pun yang kasih hilang. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik ya. Jadi kalau ada yang ingin bertanya, saya langsung saja dulu ya. Oke, silakan. Ada yang ingin bertanya ke Prof. Ini kesempatan bagus sekali untuk kembali mempertanyakan hakikat kehadiran kita di dunia ini sebetulnya ya. Apakah prinsip mencintai yang tidak kita cintai demi untuk yang kita cintai dapat kita implementasikan dalam agama dan di kehidupan sosial kita. Silakan. Oke, Pak Abdullah ya. Yang lain? Masih ada? Oke. Ada dua-dua ya. Ibu-ibu di belakang ada? Acung jempol Oke, saya mulai dari Pak Abdul dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. kami hormati dan muliakan Pak Prof. Prof tadi sampaikan